Pernah nggak sih kamu merasa capek, merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kayaknya hidup ini nggak ngasih hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu? Hidup ini kok seperti ini saja gitu, nggak ada hasil yang memuaskan gitu. Pernah nggak kira-kira capek tapi nggak boleh berhenti, lelah tapi nggak boleh istirahat? Kamu kerja, kamu sudah bantu orang lain, kamu sudah penuhi tanggung jawab kamu, tapi ujung-ujungnya kamu tetap merasa sendirian. Kalau itu sekarang yang kamu rasakan, video ini cocok untuk kamu. Hidup sekarang ini terasa lebih berat, teman-teman. Ada sosial media, tuntutan pekerjaan, tuntutan orang tua mungkin, tuntutan lingkungan, belum lagi nanti banyak orang yang ngomongin kita, stres dan lain sebagainya. Yang paling terasa sekarang adalah tekanan dari sosial media, entah itu story-story teman kamu, entah itu story-story real IG dari teman-teman kamu. Itu kalau kamu tidak merasa atau kamu nggak peka, itu adalah sebuah tekanan bagi kamu, dan kamu tidak merasa itu. Nyinyiran dari orang lain, tapi kita tetap merasa sendiri, kita tetap merasa diri kita ini salah, merasa bersalah, rasa menghantui, rasa yang overthinking, pesimis, bahkan kadang mungkin ya udahlah mau gimana lagi. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Kalau pernah, tonton sampai selesai. Jadi ini kita sharing apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami, dan juga ini mungkin relate dengan kamu sekarang. Semoga bermanfaat gitu ya. Kita sudah melakukan itu semua, kita sudah merasakan itu semua, tapi anehnya semuanya nggak berhenti, semuanya berjalan. Kita nggak bisa berhenti, karena kalau kita berhenti semuanya malah berantakan. Kalau kita berhenti semuanya malah nggak karu-karuan. Itu kan problem bagi kita sebenarnya. Kita mungkin ada perasaan takut gagal, takut dibilang lemah sama teman, takut kehilangan atas apa yang selama ini sudah kita lakukan. Kita capek, tapi harus kuat. Dan kabar yang sangat luar biasa, itu bukan kamu yang merasakan. Itu bukan hanya kamu yang merasakan. Banyak sekali orang di luar sana yang merasakan sama seperti yang kamu rasakan sekarang. Tapi mereka diam, mereka menyimpan itu di dalam heningnya malam, mereka mungkin menyimpan itu di dalam pikirannya sendiri. Jadi bukan hanya kamu. Waktu kita capek, kita itu sering mengambil jalan pintas. Entah itu scroll media sosial terus-terusan sampai berjam-jam, sampai mungkin setengah hari, sampai mungkin kita nggak tahu kalau kita sudah lama scroll media sosial. Kita ngeluh kepada orang yang salah. Mungkin pernah kan kamu ngeluh, ternyata yang kamu keluhi atau orang yang kamu curhati itu adalah orang yang salah. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? Atau kalau kita sudah mentok, akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Dan kita kadang lupa dengan satu hal, bahwasanya kalau kita istirahat itu bukan berarti kita menyerah. Berhenti sejenak itu bukan berarti kita gagal. Malah justru pada saat kita berhenti sejenak atau kita ngeres gitu ya, ngeres pada saat pikiran sudah mumet, malahan kita kadang itu melihat sekali banyak jalan keluar sebenarnya yang itu tidak pernah terlihat sebelumnya. Pada saat kita istirahat, pada saat kita menenangkan diri, pada saat kita mengedonkan atau mungkin menurunkan ritme pikiran otak kita, bagaimana caranya itu semua bisa kita hadapi? Bagaimana respon kita pada saat kita menemui atau merasakan hal seperti itu? Ada beberapa cara yang mungkin nanti bisa teman-teman coba di rumah, yang mungkin ini cara yang sudah saya lakukan dan ini sudah saya berikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Barangkali kamu semua cocok dengan cara ini, ya alhamdulillah gitu ya. Yang pertama, sadari dulu bahwa kita ini manusia. Kita ini bukan mesin, kita ini bukan robot. Kita bisa capek, sadari dulu itu. Sadari bahwa kamu itu manusia. Kamu bukan robot, kamu bukan mesin. Sadari dulu, diam, sadari itu. Berani mengakui kelelahan,
berani mengakui kalau dirimu sedang capek, itu merupakan suatu keberanian. Jangan paksa dirimu untuk selalu kuat. Jangan paksa dirimu untuk terus-terusan kuat gitu. Tanpa kita sadari atau kita lupa bahwa kita manusia itu punya batas. Manusia itu punya batas. Manusia itu terbatas, teman-teman. Jadi sadari dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk mengganti pertanyaan pada saat kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa hidup saya kok berat? Kenapa hidup saya kok berat? Coba pertanyaan itu ganti dengan pertanyaan, kira-kira apa yang bisa saya dapat? Kira-kira apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Itu nanti secara otomatis pikiran kita akan putar balik. Pikiran kita akan memberikan respon yang berbeda. Pada saat pertanyaan, kenapa hidup saya berat seperti ini, dan kamu ganti pertanyaan, apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya dapatkan dari kejadian ini, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini. Itu adalah salah satu teknik dari NLP atau Neuro Linguistic Programming. Kalau teman-teman belum tahu apa itu NLP, makanan apa NLP itu, Neuro Linguistic Programming. Di video-video yang lalu, coba scroll nanti di video-video saya yang lalu, ada itu pengertian NLP. Di dalam teknik NLP itu namanya teknik reframing. Reframing itu framing itu kan bingkai gitu ya. Bingkai. Reframing berarti kita membingkai ulang suatu keadaan, suatu situasi yang itu ada di pikiran kita. Reframing ini teknik yang sangat sering sekali saya gunakan. Teknik NLP yang satu ini, reframing. Jadi reframing itu bukan masalahnya yang kita rubah, tapi cara melihat kita atas masalah itu yang kita rubah. Itu reframing. Jadi nanti pada saat kita melihat masalah itu dengan satu sudut pandang, kita merasa berat, kita merasa capek, kita merasa lelah. Dan pada saat itu coba deh dirubah arah pandangnya atau sudut pandangmu dirubah. Bukan masalahnya yang kamu rubah, tapi cara kamu melihat masalah itu berubah. Contohnya gini deh, pada saat foto itu, ada sebuah foto gitu ya, di dalam sebuah bingkai, itu bingkainya kotor, bingkainya rusak atau sudah buram gitu. Alhasil foto yang ada di dalamnya itu tidak akan terlihat jelas atau terlihat buram atau jelek gitu. Pada saat kita melakukan reframing atau mengganti bingkai dengan bingkai yang baru, dengan pandangan yang baru, secara otomatis foto yang di dalam itu akan terlihat jelas, akan terlihat indah, akan terlihat bagus. Itu teknik reframing. Yang kedua tadi ya, jadi mengubah arah pandang kita, bukan mengubah masalahnya, dengan mengganti pertanyaan. Yang ketiga adalah kecilkan skala targetmu hari ini, kecilkan skala pencapaianmu hari ini. Kamu nggak harus berhasil hari ini, kamu nggak harus sukses hari ini, nggak harus. Cukup kamu mandi pagi, sarapan, jalan mungkin 10 menit, setelah itu kamu belajar atau baca-baca buku. Cukup, itu sebuah prestasi. Nggak harus kamu sukses hari ini. Yang keempat adalah ubah lingkunganmu. Pada saat kamu merubah lingkunganmu, secara otomatis pandanganmu juga berubah, pola pikirmu juga berubah, apa yang masuk ke dalam otakmu, pikiranmu juga akan berubah, karena lingkunganmu juga berubah. Sudah kita ketahui bersama bahwa lingkungan itu bisa merubah pemikiran kita, lingkungan itu bisa mempengaruhi pemikiran kita. Jadi ubah lingkungan. Yang awalnya mungkin lingkunganmu itu orang-orang yang toksik, orang-orang yang sukanya itu galau, orang-orang yang sukanya itu mengeluh. Coba pindah ke lingkungan itu yang pemikiran-pikiran yang positif, ke lingkungan yang menemukan atau selalu bicara soal ide, gagasan, tidak pada lingkungan yang senangannya mengeluh. Coba ubah lingkungan, karena lingkungan yang negatif itu bisa membuatmu tambah ngedon. Coba cari orang yang mau mendengarkanmu tanpa dia mengejas kamu. Pada saat kamu cerita tentang masalahmu, orang itu bisa mendengarkanmu tanpa mengejas kamu, tanpa menyalahkanmu. Dia benar-benar menjadi pendengar yang baik. Meskipun mungkin nanti belum ada solusi, tapi dia bisa mendengarkanmu dengan baik.
Atau mungkin kamu cukup menjauh dari hal-hal, dari kondisi, dari keadaan yang itu bisa membuatmu tambah drop. Cukup kamu jauh itu. Yang terakhir, yang kelima adalah bangun rutinitas kecil yang sehat. Bangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang sehat, tidak perlu besar, kecil saja. Bukan produktivitas yang ekstrim, bukan. Mungkin hanya kamu perlu menjurnal kegiatan kamu, atau mungkin kamu melakukan afirmasi-afirmasi positif, atau mungkin kamu hanya diam, tarik nafas, dan juga bermeditasi, atau mungkin diam merasakan keluar masuknya nafas. Hal-hal kecil seperti itu. Atau mungkin hanya sekedar duduk diam tanpa distraksi, tanpa memikirkan apapun, hanya diam saja, merasakan alam, merasakan nafas 5 menit aja. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa nanti membantu untuk menghilangkan semua yang kamu rasakan. Karena hidupmu itu butuh ruang untuk bernafas, butuh ruang untuk melepaskan satu persatu apa yang membuat kamu selama ini itu bingung, apa yang membuat kamu selama ini stres. Kamu boleh kok capek, kamu boleh nangis, boleh. Kamu boleh merasa diri kamu itu gagal, kamu boleh merasa diri kamu nggak baik-baik saja. Tapi jangan lupakan ini, kamu masih di sini, berarti dirimu masih ada kesempatan. Sekarang coba tutup mata sebentar, ucapkan di dalam hatimu, aku mungkin lelah, tapi aku nggak sendirian. Aku mungkin tertatih, tapi aku harus terus melangkah. Hari ini mungkin berat, tapi aku lebih kuat dari apa yang aku kira. Kalau video-video ini merasa bisa membantu kamu, merasa bagus, dan kamu suka, silahkan like dan komentar, subscribe. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan sharing-sharing seperti ini. Tulis di kolom komentar, saya masih bertahan. Saya masih bertahan. Karena kita semua sedang berjuang di jalannya masing-masing dan kamu gak sendirian. Sekian,